Kali ini tim Jakarta akan mengajak anak Jakarta untuk mengunjungi museum pertama di Indonesia sekaligus museum terbesar di Asia Tenggara. Apalagi kalau bukan Museum Nasional Indonesia. Museum Nasional ini juga dikenal dengan sebutan Museum Gajah loh anak Jakarta. Sebutan Museum Gajah ini melekat karena di halaman depan gedung museum ini terdapat sebuah patung gajah perunggu yang merupakan pemberian dari Raja Thailand Chulalongkorn. Hadiah patung gajah perunggu itu diberikan oleh Raja kelima dari Thailand pada saat kunjungannya ke museum ini pada tahun 1871. Sebelum melihat koleksi apa saja yang terdapat di museum yang berdiri di tanah seluas 26.500 meter persegi ini, anak Jakarta harus mengetahui terlebih dahulu cikal bakal atau sejarah hadirnya Museum Nasional di Indonesia. Diawali dengan berdirinya suatu lembaga bernama Batavia Skenoskep van Kunsten en Wetenschap pada tanggal 24 April 1778 di masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu, lembaga independen tersebut memiliki tujuan untuk memajukan penelitian bidang seni dan ilmu pengetahuan, khususnya biologi, fisika, arkeologi, sastra, etnologi, serta sejarah. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah koleksi lembaga ini terus mengalami peningkatan. Bertambahnya koleksi tersebut membuat museum ini yang semula berlokasi di Jalan Majapahit ini tidak dapat lagi menampung koleksinya. Kemudian pada tahun 1862, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun sebuah gedung museum baru di Jalan Medan Merdeka Barat yang kini bernama Museum Nasional Indonesia. Setelah mengalami beberapa kali transformasi, Museum Nasional saat ini menjadi salah satu museum yang terdepan dalam memberikan edukasi sekaligus objek wisata bagi turis lokal maupun mancanegara. Museum Nasional saat ini juga menjadi salah satu museum terbesar di Asia Tenggara. Koleksi museum tersebar di dua gedung utama, yaitu Gedung A dan Gedung B. Oke, kalau begitu kita langsung saja yuk melihat koleksi apa saja yang ada di Gedung A Museum Nasional. Penataan pameran tetap di Gedung A berdasarkan jenis koleksi yang dikelola Museum Nasional. Jenis koleksi terdiri atas prasejarah, arkeologi masa klasik, numismatik dan heraldik, keramik, etnografi, geografi, dan sejarah. Ruangan yang pertama anak Jakarta kunjungi saat memasuki Gedung A Museum Nasional adalah ruangan koleksi arkeologi. Di sini, anak Jakarta bisa menemukan banyak sekali koleksi arca dari masa Hindu-Buddha menghiasi setiap sudut di ruangan koleksi ini. Semua koleksi ini berasal dari penggalian-penggalian arkeologis. Terdapat arca Ganesha yang menawan dengan ciri khas yang sangat mudah dikenali, yaitu memiliki kepala gajah dan bertubuh manusia. Dalam kepercayaan umat Hindu, Ganesha merupakan dewa ilmu pengetahuan. Arca Ganesha ini berasal dari abad ke-9 Masehi, pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, tepatnya di Kerajaan Mataram. Nah, kalau arca yang anak Jakarta lihat ini merupakan arca terbesar dan tertinggi di Museum Nasional ini, namanya adalah arca Bhairawa Buddha. Arca ini merupakan arca yang ditemukan di daerah Sumatera Barat dan berasal dari abad ke-13 sampai 14 Masehi peninggalan dari Kerajaan Melayu kuno. Kemudian dibawa ke Museum Nasional pada tahun 1935. Gedung A Museum Nasional ini sudah ada sejak zaman Belanda, mulai dibuka untuk umum pada tahun 1868. Gedung yang memiliki gaya bangunan arsitektur neoklasik ini memiliki sebuah taman yang unik. Ya, taman di halaman tengah ini bernama Taman Arca. Di taman ini tersimpan banyak sekali koleksi arca peninggalan masa Hindu-Buddha. Selain tersebar di taman, koleksi-koleksi bersejarah ini juga ada yang terdapat di beberapa titik, seperti di sisi barat gedung dan koridor. Koleksi arkeologi yang berupa artefak perunggu ditempatkan pada ruang perunggu. Berbagai koleksi yang menjadi masterpiece di ruangan ini antara lain patung Siwa Mahadewa dan patung Buddha di Pangkara. Sekarang kita akan menuju ke koleksi keramik ya, anak Jakarta.
Koleksi keramik di museum ini terdiri dari 2 jenis koleksi, yaitu terakota dan keramik asing. Keramik asing berasal dari berbagai negara, yang terbanyak berasal dari negara tirai bambu Tiongkok, karena pada masanya piring porselin dari negara Tiongkok merupakan objek alat tukar perdagangan dengan rempah-rempah Indonesia. Dan yang terbaru dari Museum Nasional Indonesia, terdapat pertunjukan video mapping di ruang imersiva. Di sini, anak Jakarta akan dijelaskan tentang peradaban di Indonesia, mulai dari zaman prasejarah sampai masa sekarang. Ruangan ini bisa menggelitik imajinasi para pengunjung yang datang, serta dikemas dengan cara yang sangat kreatif dan inovatif. Pada tanggal 20 Juni 2007, Gedung B Museum Nasional diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, yang merupakan bentuk pengembangan ruang pamer Museum Nasional dengan mengacu pada tema yang berbeda. Ruang pamer Gedung B atau Gedung Arca terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 berisi tentang manusia dan lingkungan. Ruangan ini menyajikan informasi tentang manusia serta lingkungannya pada kurun waktu jutaan tahun yang lalu hingga akhir masa prasejarah. Terdapat replika kehidupan manusia purba, replika gua zaman prasejarah, beserta tulang-tulang manusia purba dan cara penguburannya. Selain itu, masih banyak lagi benda-benda yang ada pada zaman prasejarah lainnya. Selanjutnya kita menuju lantai 2. Di lantai 2 menyajikan informasi tentang berbagai koleksi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ruangan ini menampilkan beberapa aspek ilmu pengetahuan seperti timbangan banjar, alat transportasi seperti perahu pinisi yang terbuat dari sebuah bongkahan kayu utuh oleh suku Bugis di Makassar, serta replika mobil pertama di dunia dari abad ke-19. Di lantai 3 dan 4 berisi koleksi terkait organisasi sosial, emas, dan keramik asing. Melalui benda-benda yang menjadi koleksinya ini, Museum Nasional mengajak pengunjung untuk menjelajahi dimensi waktu masa lalu, melihat dinamika kehidupan manusia dan hasil-hasil karyanya, guna memahami kehidupan sosial dan sejarahnya, serta melalui koleksinya tersebut, Museum Nasional mengajak pengunjung untuk dapat memperoleh pelajaran dan pengetahuan yang baru mengenai sejarah peradaban.